Indonesia tidak didirikan atas nama kekuatan agama. Karena saya yakin sekali, kekuatan nasional itu masih lebih besar. Sebagai contoh, pemilihan presiden pada 2019. Kenapa Prabowo kalah? Karena banyak nasionalis yang tidak setuju di mana Prabowo mengikut sertakan Rizik di dalamnya. Sudah tahu-tahu teroris, itu kesalahan juga dari Prabowo, mesti pakai kacamata yang luas. Saya bukan menurunkan arti daripada Prabowo. Semoga nanti kalau dia mencalonkan, jangan mengikut sertakan mereka yang dianggap khilafah yang ingin menghancurkan Indonesia. Lanjut Amerika. Shalom Pak Paul. Shalom Amerika. Selamat ulang tahun. Oke, thank you Pak. Dan melindungi ya, dan kawan-kawan yang ada di Zoom ini. Ya, pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada Bapak Paul Sang yang memulai Zoom ini. Tujuan sebenarnya adalah ya menyuarakan ketidakadilan di Indonesia. Kalau ini diplesetkan oleh orang-orang yang tidak setuju, itu wajar-wajar saja. Tetapi dengan ini kita bisa melihat bahwa ya ada perhatian baik daripada pemerintah dan mereka juga yang mungkin merasa terusik karena selama ini kan tidak pernah ada channel atau counter daripada penghinaan dan ketidakadilan kepada mereka katakan minoritas. Jadi kita harus mempunyai suatu counter, dalam arti kata bukan saya mengajak untuk ajak perang, tapi sekarang kan dalam dunia informasi kebanyakan kita dibodoh-bodohin melalui naratif-naratif yang salah. Orang-orang Kristen, ya maaf, saya melihat kita ini banyaknya berkoar-koar di tempat, tetapi tidak berani untuk menyampaikan aspirasi penderitaan daripada kawan-kawan kita. Banyak pendeta-pendeta memperkaya diri, tidak lagi datang kepada apa yang harus saya lakukan untuk memperjuangkan jemaat yang susah dan juga mereka yang tertekan. Tertekan itu dalam banyak arti, tertekan ekonomi, tertekan sosial, tertekan politik. Jadi nggak bisa kita ya gereja itu selalu dalam penyampaian kalau ada yang concern terhadap ketidakadilan selalu dibodoh-bodohin. Udahlah, itu kan doain saja. Tuhan sendiri mengatakan kita harus bekerja dan berdoa. Jadi bukan doa saja, harus ada tindakan. Jadi melakukan suatu tuntutan itu adalah bagian daripada panggilan semua orang percaya. Jadi saya melihat bahwa ya kejadian-kejadian yang ada kan karena kita diajak diam, itu yang saya selalu katakan, mungkin kita dibusukin tulangnya di dalam. Dan yang paling parah di sini adalah orang-orang Kristen sendiri yang menutupi kenyataan bahwa kita tertekan, tidak berani menyuarakan. Nah sekarang kalau kita baru bangkit lagi karena ditangkapnya Muhammad KC. Sebenarnya kan perbandingan antara Muhammad KC dengan Rizik Syihab, cucu Nabi itu, tidak ada apa-apanya. Muhammad KC kalau saya mengikuti, dia mengungkapkan apa yang tertera di dalam buku kuning itu. Buku kuning itu adalah orang Islam semua mengerti di sana. Kok dijadikan suatu target gara-gara dari MUI yang memberikan pressure kepada pemerintah. Sekali lagi, MUI itu bukan badan yang mengontrol pemerintah. Nah, gobloknya di sini kalau pemerintah mendengarkan lembaga masyarakat atau swadaya masyarakat, ini berarti semua orang yang akan membentuk lembaga masyarakat bisa mengontrol pemerintah. Seharusnya tidak boleh demikian, atau karena takut mereka punya masa yang banyak. Indonesia tidak didirikan atas nama kekuatan agama. Karena saya yakin sekali, kekuatan nasional itu masih lebih besar. Sebagai contoh, pemilihan presiden pada 2019. Kenapa Prabowo kalah?
Karena banyak nasionalis yang tidak setuju di mana Prabowo mengikut sertakan Rizik di dalamnya. Sudah tahu-tahu teroris, itu kesalahan juga dari Prabowo, mesti pakai kacamata yang luas. Saya bukan menurunkan arti daripada Prabowo. Semoga nanti kalau dia mencalonkan, jangan mengikut sertakan mereka yang dianggap khilafah yang ingin menghancurkan Indonesia. Jadi ini mungkin pengalaman. Karena sebenarnya dari faktor kekuatan, Pak Prabowo saya melihat dia cukup kuat. Dia dari militer, orang menghendaki sesuatu kekuatan baru supaya Indonesia itu dibabat yang kira-kira intoleran. Tetapi salahnya Pak Prabowo mengangkat atau memasukkan seperti Rizik dan juga join dengan PKS. Jadi ya mungkin ini sebagai awal daripada mereka yang ingin mencalonkan diri. Hati-hatilah karena masih banyak yang nasionalis di negara kita. Cuman persoalannya bagaimana menyatukan ini. Dan kita harus berani melawan orang-orang yang intoleran tetapi tidak boleh tersinggung. Ini namanya itu maling teriak maling. Kalau si Rizik itu dihukum tidak berkaitan dengan pencemaran atau penistaan agama. Dia dihukum gara-gara berdusta. Dan sebenarnya kan makar juga waktu di airport tidak dikenakan itu. Dia cuman masalah COVID yang bohong. Seorang cucu Nabi kok bohong seperti itu. Dan narasi-narasinya itu yang semuanya itu menuju kepada kejelekan lah agama. Kalau saya sendiri, kalau pimpinan agama saya seperti itu, pasti saya akan bilang keluarga saya keluar daripada ajaran agama seperti ini. Akhlak, bilang itu perang akhlak. Dia sendiri tidak berakhlak itu. Waktu dia masih di Saudi, dia ada masturbasi dengan seorang wanita yang disodorkan oleh salah seorang pemimpin juga daripada FPI. Itu sudah bagaimana kita mengikuti seorang pimpinan agama yang seharusnya memberikan keteduhan kepada umat. Justru disanjung-sanjung. Oleh sebab itu, marilah jadi bangsa Indonesia yang cerdas. Jangan terus kita dibodohin. Itu nggak boleh lagi. Saya tidak bicara Kristen, Hindu atau itu. Kita datang kepada kecerdasan berpikir. Saya kenapa menjadi orang Kristen? Karena hanya di dalam agama yang saya yakini ada jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Kalau ada agama lain yang mengajarkan itu, mari kita pelajari, diskusi. Tapi selama ini memang tidak ada, hanya melalui Yesus Kristus. Jadi di sanalah perbedaan. Tetapi kita tidak bisa memaksakan agama itu kepada orang lain yang tidak bisa menerimanya. Seperti yang diinginkan oleh kelompok politik identitas. Kalau tidak menjadi mereka punya penganut, layaklah dibabat. Di mana keadilan kita? Di mana rasa kemanusiaan kita? Bahkan binatang dilindungi, khususnya di negara di mana saya tinggal. Jangan berani-berani nabrak anjing seperti Waloni. Dia akan terkena dengan bukan dari hukum mungkin yang berlaku, tapi hukum daripada masyarakat yang cinta binatang. Ini dia merasa bangga untuk itu. Jadi saya sekali lagi bermohon kepada kawan-kawan untuk mari mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai kita kebawa dengan apa saja. Kita justru berpihak kepada yang tidak adil. Kita itu menuntut keadilan. Keadilan sosial, keadilan hukum, dan keadilan secara ekonomi. Kan isu-isu yang ada semuanya kembali ke sana. Nah sekarang supaya kita bungkem, dipakai identitas agama. Kalau kamu tidak masuk di dalam saya punya politik atau pengaruh, kamu tidak mendapatkan bagian di Indonesia ini. Sebenarnya harusnya kita harus berkaca. Kalau kita ingin menerapkan jangan di Indonesia, karena Indonesia adalah dibangun atas dasar Pancasila dan kesatuan yang didasarkan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Tidak mudah untuk mempersatukan itu, tapi kelompok yang mereka nyatakan minoritas kita menerima untuk kebaikan bangsa, kenapa tidak? Jadi kalau ini terus dilakukan kita tuntutlah, bukan menuntut untuk ngajak perang seperti mereka untuk bunuh. Enggak, keadilan harus dilakukan. Baik dia polisi dan mereka yang bertindak dalam hukum, kenakan juga pasal untuk penghinaan agama terhadap Rizik karena dia dihukum
dengan seringan itu tidak berkaitan dengan penistaan agama, tetapi karena dia bohong terhadap COVID dan beberapa pasal yang dia terkena dengan tuduhan itu, tapi tidak dengan agama. Jadi ditambahkan, begitu juga somat dan lain-lain, kaimana. Jangan kita sekali kece ditangkap, semuanya merasa itulah tindakan hukum di Indonesia. Tidak boleh seperti itu, dan itu pun asal usul dari MUI. MUI itu ya uruslah urusan mereka yang secara masyarakat. Bangsa haram dan halal juga seharusnya ya jangan, karena cari uang di sana kan. Ada orang yang diperas, mungkin ada lemak-lemak babi di dalam, asal banyak ngasih uang ya semua itu beres. Jadi kita tujuannya cuma satu, tuntut keadilan. Dan sekarang perang narasi, Pak. Kita berada dimanapun bisa untuk menyuarakan. Jadi bagi orang-orang Kristen sendiri, jangan percaya dengan tekanan-tekanan minoritas. Nggak ada itu minoritas. Bangsa itu mempunyai hak yang sama. Rakyat mempunyai hak yang sama. Merdeka. Itu saja dulu, Pak. Terima kasih. Apol. Anjing aja dilindungi ya. Saya sering bilang tuh, di Eropa ya, anjing itu lebih beruntung daripada bayi di Indonesia loh. Ya, di Indonesia tuh bayi sampai dibuang tempat sampah ya. Eropa anjing itu ya, anak anjing itu dipungut, dibawa di rumah, dibersihin, dimandiin, tidur sama-sama di kasur yang empuk. Waktu saya ngomong begini sama waktu saya di Belanda, ya orang Belanda sampai nangis, masa sih? Iya, terus saya tunjukkan beritanya itu kan, terus sampai merambangin begitu ya, sampai segitu parahnya ya. Anjing itu lebih dicintai di Eropa daripada anak-anak bayi di Indonesia. Luar biasa. Nah ini ada lagi nih Pak, nih sadar ini ego Nusantara, ini pertanyaan bodoh lagi kan. Sadar jika Tuhanmu menyelamatmu, mengapain kalian berbuat baik di dunia ini? Renungkan sebelum tidur. Goblok kamu. Kita tuh berbuat baik bukan karena selamat. Kita ini berbuat baik karena kita sebagai manusia, bukan karena kita supaya selamat. Berbuat baik itu salah kamu. Bahkan kamu tidak bertuhan pun, kalau memang orang Eropa yang ateis, mereka banyak bikin lebih baik daripada orang-orang Islam yang katanya beragama. Nah, itu yang kalian makan sekarang, ada sumbangan-sumbangan orang ateis itu. Yang kalian makan itu ya, di Indonesia itu, kalian bisa nggak kere, karena ada orang-orang ateis yang nyumbang buat Indonesia. Waktu tsunami itu terjadi juga itu orang-orang ateis juga banyak yang nyumbang, bukan karena biar selamat. Karena itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Ya, kita menolong satu sama lain. Bukan masalah karena Tuhan, nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Kita menolong satu sama lain itu bukan karena Tuhan, bukan karena agama. Karena kita ini manusia. Maka kita menolong satu sama lain. Bodoh kau. Nah itulah orang Islam itu loh. Bodoh sekali orang Islam itu. Ya, sekali lagi ya, kita berbuat baik bukan supaya selamat. Tapi karena kamu ini manusia, makanya kamu harus berbuat baik. Ya, itu namanya adalah humanism, ya. Kemanusiaan. Pancasila ngajarin kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukannya biadab macam kalian, gereja ditutupin, gereja dibakarin. Ya. Bunuh Ahok sekarang juga adalah haranya Paul. Nah, itulah ajaranmu. Makanya kalau ajaranmu begitu, itu berarti nabimu biadab, Tuhanmu biadab. Nanti enggak? Nah, saya nggak tahu ajaranmu seperti apa. Saya juga nggak tertarik untuk mempelajari agama Islam. Karena Anda lebih tahu. Tapi kan tapi dari kelakuanmu kita tahu agama itu brengsek. Dari kelakuanmu kita tahu agamamu biadab. Saya nggak urusan agama apa, saya juga nggak tertarik untuk belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar segala macam. Tapi dari kelakuanmu, output dari agama itu saya tahu agama kalian brengsek, nah begitu aja, ya kan? Jadi gimana dong ya? Saya bukan menista, saya ngomong apa adanya. Mana ada sih negara Islam yang nggak brengsek? Satu saja sebut, nggak ada lah, semua brengsek, bunuh-bunuhan. Negara kafir malah mereka damai-damai. Contoh Jepang kafir, ya kan? Rukun, ya kan? Contoh, ya Eropa, rukun, ya nggak kayak di Afghanistan bunuh-bunuhan. Nah itu tadi ya.
Nah, masalahnya orang Indonesia, orang Kristennya sendiri, yaitu tadi di framing dengan agama, ya. Gitu ya. Oke, ini lanjut lagi nih sebentar nih.